Sakit kepala merupakan kondisi penyakit yang paling sering dialami masyarakat. Sakit kepala menimbulkan nyeri di kepala dan bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Biasanya, orang yang menderita sakit kepala akan merasakan nyeri pada satu sisi kepala atau nyeri terpusat di titik tertentu atau menyebar hingga ke seluruh bagian kepala. Sakit kepala bisa terasa ringan hingga berat dan dapat berlangsung beberapa jam hingga berhari-hari. Karena itu, bagi sebagian orang, dampak dari sakit kepala bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut Dr. Ibrahim Agung, beberapa faktor dapat menyebabkan sakit kepala. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya. Dok, apa saja faktor yang bisa menyebabkan sakit kepala? Jadi memang sakit kepala ini harus kita lihat terlebih dahulu. Ada banyak jenis sakit kepala, ini juga bisa disebabkan dan juga lokasinya juga akan berbeda. Ada namanya sakit kepala yang disebut sebagai cluster headache. Jadi sakitnya adalah di tempat-tempat tertentu. Orang juga suka bilang migrain. Bangun tidur tiba-tiba sakit kepala sebelah gitu ya, atau siang hari ketika bekerja suka sakit kepala sebelah. Nah, ada sakit kepala juga yang paling sering sebenarnya ini disebabkan karena adanya tension atau tarikan dari ototnya. Jadi otot dari pundak karena dia juga berhubungan dengan leher dan juga kepala bagian samping akan ada rasa tarikan sakit kepala yang seperti ada tali yang mengikat ke belakang. Ini yang kita sebut sebagai tension type headache. Tentunya dengan tension type headache maka penyebab yang utama adalah adanya ketegangan atau kekakuan otot yang ada di sekitar kepala ataupun sampai dengan struktur yang menopang kepala, yaitu dalam hal ini adalah leher dan pundaknya. Jadi yang paling sering atau yang paling sering didapatkan dalam sakit kepala sehari-hari adalah adanya ketegangan ataupun tarikan pada otot yang ada di sekitar kepala. Memijat bisa jadi salah satu solusi untuk meredakan sakit kepala. Teknik memijat yang tepat akan memberikan sensasi nyaman dan rileks saat kepala tegang akibat sakit kepala. Namun, jangan asal memijat ya Sobat Visi. Saat memijat, kita harus memahami anatomi tubuh terlebih dahulu, karena ada titik vital di dalam tubuh manusia yang tidak bisa sembarangan dipijat, termasuk leher. Tapi, apakah memijat leher untuk meringankan gejala sakit kepala bisa berakibat fatal, dok? Baik. Kita harus lihat dulu, kalau kita memijat sendiri atau kita meminta orang untuk memijatkan, asalkan hanya pada terfokus dengan ototnya, ini tidak akan berakibat fatal. Bahkan sebaliknya, akan memberikan banyak manfaat kalau kita berikan pijatan yang tepat pada struktur yang tepat dan tujuannya juga tepat. Namun, satu gerakan seperti kretek-kretek itu yang bisa berbahaya. Kenapa? Karena memang dengan adanya kretek-kretek, dia akan menimbulkan satu krepitasi atau gesekan antar sendi. Yang kedua, memutar terlalu berlebihan juga sangat beresiko menyebabkan adanya tarikan pada saraf dan juga tidak menutup kemungkinan tarikan pada pembuluh darah yang ada di sekitar lehernya. Itu yang bisa berakibat fatal. Namun ketika kita hanya terfokus pada ototnya saja dengan tujuan untuk melemaskan ototnya, maka ini tidak fatal. Bahkan sebaliknya memberikan banyak manfaat untuk mengurangi sakit kepala. Jenis sakit kepala juga bermacam-macam, bergantung faktor risiko dan penyebabnya. Dengan mengetahui jenis sakit kepala sesuai lokasinya, kamu bisa mencari cara paling tepat untuk mengatasi masalah kesehatan ini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa menyimak penjelasan berikut ini. Dok, sebetulnya apa saja jenis sakit kepala dan bagaimana gejalanya? Jadi sakit kepala kita bisa lihat ada sakit kepala yang cluster tadi, sebagian-sebagian saja atau satu sisi. Atau bisa juga adanya sakit kepala yang keseluruhan. Jadi rasanya keseluruhan sakit kepalanya. Ya, ada juga sakit kepala yang disebabkan karena tadi tension kepala atau tension dari ototnya. Namun kita juga harus melihat bahwa sakit kepala juga harus diasosiasikan dengan adanya masalah pada struktur yang ada di dalam kepala. Dalam hal ini adalah otak, ya, ataupun yang kedua bisa juga disebabkan karena adanya masalah di selaput otaknya. Jadi memang kita tidak boleh sembarangan melihat sakit kepala, karena bisa saja misalnya sakit kepala karena tumor yang ada di otak itu juga bisa terjadi. Sakit kepala karena curiga adanya pembuluh darah, yaitu gejala awal stroke, juga bisa terjadi. Sakit kepala karena adanya infeksi atau peradangan pada selaput yang ada di otak itu juga bisa terjadi. Namun betul tadi, kalau tidak ada gejala lain, tidak ada masalah
Misalnya tubuh tidak ada kelemahan, tidak ada rasa baal di tubuh, namun hanya sakit kepala, bisa-bisa hal ini disebabkan karena adanya mungkin tadi ketegangan pada otot yang menyebabkan rasa tarikan di kepala yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa sakit kepala. Jika kita sudah mengetahui jenis sakit kepala yang diderita, kamu bisa meminum obat pereda atau melakukan pemijatan untuk meredakan sakit kepala. Berikut adalah teknik memijat yang tepat saat sakit kepala sedang kumat dan mengganggu. Cara ini membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan teknik pemijatan. Bagaimana teknik memijat yang tepat saat sakit kepala mendera? Kalau kita ingin melakukan pemijatan pada kepala, tentu kita harus mulai dari wajah, kepala, leher, dan sampai ke pundak nantinya. Nah, beberapa gerakan yang bisa dilakukan, kita bisa mulai dari wajah terlebih dahulu. Kita bisa bersandar seperti ini. Oke, sandar. Kita mulai dari area alis. Di sini ada satu saraf yang melewati tulang orbita yang akan terasa nyaman jika kita lakukan pemijatan seperti ini. Ya, kita bisa berikan tekanan yang gentle, tidak usah terlalu keras, namun cukup untuk melakukan pemijatan. Setelah dari alis, kita bisa beralih ke dahi. Jadi dahi dengan gerakan sepanjang dahi ini dan diakhiri dengan berputar di samping akan membuat rasa nyaman yang ada di kepala. Nih, kita mutar seperti ini. Kemudian kita bisa tarik kembali ke belakang. Jadi dari dahi samping sampai dengan belakang seperti ini. Jika sudah, kita bisa turun ke leher dengan sedikit memutar leher, menekuk. Oke, relax. Kita akan merasakan otot leher ini yang terasa kaku, kita berikan peregangan atau stretching. Seperti ini. Barulah ini bisa sampai ke pundak. Kita berikan pemijatan. Jadi dari leher sudah, terlanjutkan ke pundak, kita berikan pemijatan. Berikan penekanan ringan pada area yang kita rasakan sedikit lebih keras. Misalnya pundak ini sedikit lebih keras, kita bisa berikan penekanan lebih dibandingkan dengan area lainnya. Pada dasarnya kita ingin melakukan pelemasan dari ototnya, sehingga dengan gerakan ini dan juga penekanan akan membuat otot yang tadinya tegang atau kaku menjadi lebih rileks. Namun, jika kamu tinggal sendiri dan tidak ada siapapun orang yang bisa memijat kepalamu, lakukan teknik pemijatan seperti ini ya, simpel dan mudah kok. Tentunya gerakan ini juga dapat Anda lakukan sendiri di rumah jika memang tidak ada orang lain yang bisa membantu Anda untuk melakukan pemijatan. Kita bisa melakukan pemijatan sendiri, tetap dimulai dari alis. Coba dilakukan alisnya. Oke, betul. Berikan penekanan sedikit di alis bagian dalam. Ya. Setelah dari alis, kita naik ke atas ke dahi. Oke, pelan-pelan rasakan bahwa otot yang tegang itu kita bisa luruskan kembali. Kita bisa rasakan yang gerenjel yang itu bisa kembali jadi rileks. Tidak usah terlalu kencang karena kita ingin membuat otot ini rileks, bukan malah membuat dia semakin injury atau semakin rusak. Kemudian berikan putaran di sekitar dahi belakang. Oke, bertahap saja. Tidak ada gerakan khusus harus ke depan atau ke belakang. Rasakan yang nyaman saja. Ketika Anda merasakan sakit kepala, gerakan ini sangat membantu dan sangat mengurangi gejala sakit kepalanya. Baru kita bisa lakukan pemijatan ringan di leher, lehernya juga. Oke, ya, dari atas boleh ke bawah. Betul, rasakan si ototnya itu terasa. Bagus sekali, kita bisa raba pelan-pelan. Berikan pemijatan ringan, Anda boleh menambahkan dengan minyak atau krim untuk membuat gerakannya semakin lebih lembut. Yang terakhir, berikan penekanan di otot pundaknya. Ya, di otot pundak boleh tekan, betul. Di otot ya atau bagian yang kaku, lebih tegang, kita bisa berikan penekanan untuk membuat ototnya lebih rileks lagi. Demikian penjelasan mengenai teknik memijat pada sakit kepala. Tentunya kita harus mengetahui dulu bahwa inilah sakit kepala yang disebabkan karena ketegangan otot. Dengan itu, teknik pemijatan ini akan sangat efektif pada sakit kepala Anda. Bersama saya, Dr. Ibrahim Agung, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Semoga teknik pemijatan yang diberikan bisa membantu Sobat VDPC meredakan sakit kepala yang diderita ya. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya.